pertemuan ke depan nanti ya bisa hadir ya. Ya, kita langsung ke materi kita hari ini, materi keanekaragaman hayati. Yang kajiannya tiga indikatornya dua, menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Kedua, menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati, membedakan tingkatan keanekaragaman hayati, mengidentifikasi faktor-faktor ancaman pelestarian berbagai hewan dan tumbuhan khas Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan model pembelajaran descriptive learning. Peserta didik dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya, serta dapat menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati dan usulan upaya pelestariannya, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan di materi ini Ibu akan menilai kalian 3 teknik. Ya, teknik yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti di saat Ibu bagi LKPD-nya, disitulah Ibu nilai. Ya, berarti bisa langsung ke minggu lalu kita sudah belajar. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Populasi. Populasi. Ada yang masih ingat apa itu populasi? Ada. Coba siapa? Dia. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Oh iya, bagus. Terima kasih. Ya, langsung kita lanjut ke materi kita hari ini ya. Pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lainnya. Slide selanjutnya. Keanekaragaman hayati berkembang dari keanekaragaman ada 3 ya. Keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis itu spesies, dan tingkat ekosistem. Ya, sedangkan di keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Contohnya, pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing Angora. Kenal sama kucing Angora? Pasti kenal lah. Ya kan? Sekarang kita banyak di tempat-tempat kita memelihara kucing Angora. Ya kenal kan? Berarti kucing Angora berbulu panjang. Kucing siam dan kucing Dainesti. Nah, keanekaragaman tingkat jenis spesies ya. Keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Misalnya di halaman terdapat pohon mangga, mawar, melati, itu di tanaman. Sedangkan di binatang itu semut, belalang, kupu-kupu. Nah, di depan sekolah kita ada tanaman apa saja? Apa? Coba besar sedikit suaranya. Pohon mangga. Apa lagi? Bunga. Lagi. Bunga mawar. Iya, berarti di sekolah kita ada semut. Ada. Ibu kira di sekolah kita ada semut. Ada loh.
fotonya. Itu udah nampak. Udah nampak di situ ya? Di situ. Tahu. Alhamdulillah tahu semua siswa ibu ya. Ya. Habis itu ekosistem hutan. Kita tinggal di hutan atau di kota? Kota. Di kota. Ya. Berarti kita tinggal di Kota. bukan di kota, berdampingan dengan hutan. Nah, ini contoh aneka ragaman spesies. Jaringannya. Kalian amati, kalian lihat. Di situ aktif kan? Nah, Situ contoh jaringan. aneka ragaman spesies. Ada nyamuk, Jaringan. kenal nyamuk? Bagus. Ada kucing. Itu bukan kucing angora yang dibilang tadi ya. Ada kantong semak. Kantong semak tahu juga kan? Nah, ada paku. Paku tahu? Upako. Paku. Oh, bahasa upako. Nah, contoh keanekaragaman ekosistem. Nah, di situ tadi ada yang disebutkan, ada sungai, ekosistem hutan, ekosistem air laut, ekosistem rawa, ekosistem gurun, ekosistem air tawa. Nah, bagi kelompok dulu ya. Nah, nggak usah kita bangun lagi untuk bagi kelompok. Ibu tunjukkan saja. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, yang di belakang kelompok 3, dan paling depan berarti kelompok 4. Setuju. Ya, setuju? Setuju. Alhamdulillah, nggak ada ikan ini itu sudah gagal. KPD ada lembar kerja peserta didik. Kalian baca, habis itu materi pembelajarannya, habis itu kalian lihat langkah-langkah kegiatannya, kan ada gambar ya KPD kan? Nah, di gambar ada gambar gen, jenis, ekosistem. Di situ ditanya tingkat keanekaragaman hayati, yang mana nomor gambarnya, yang mana misalnya, yang mana gen, yang mana jenis, yang mana ekosistem, gambar yang mana ekosistem. Habis itu di belakang terakhir. Kemudian lihat ada buahkan kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah Anda lakukan. Berarti yang sudah kalian baca di depan tadi, kalian ambil kesimpulan, kalian tulis di sini. Ya, masing-masing kelompok cara kerjanya kan beda-beda, kita nggak ada yang sama cara kerjanya kan. Habis kalian buat, kalian presentasi ke depan antar kelompok. Nanti kalian akan presentasi ke depan nanti antar kelompok. Kalau ada yang kurang jelas. Jika ada yang kurang jelas, kalian ingatkan lagi ya. Kalian tanya sama ibu ya. Kalau ini baru spesies. Ekosistem. Tulis. Nah, pertanyaan aku dulu. Iya. Bentar ya, ibu ambil dulu ya. Sekolah apa pulpen nggak belum. Yang mana? Yang itu Jos ya, yang di halaman 3 tingkat itu nomor gambar. Alasannya juga. Kenapa kalian harus memilih gambar A misalnya, Digen kan? Habis itu kenapa kalian harus memilih di ekosistem gambar B misalnya? Jelas kasih alasannya. Siap?
tambah waktu berarti 10 menit lagi ya. Siap ya? Siap 10 menit lagi ya? Siap. Kesimpulannya kan itu sejenis lintasan ya. Berarti kalian harus betul-betul melintas materi yang di depan. Nah, kalian harus betul-betul melintas di kesimpulan itu. Udah? Udah, kelompok mana yang udah siap? Belum? Waktunya nih. Ya, harus siap semua karena itu ada buat ujian. Nah, kelompok mana yang ambil nomor 1 berarti kelompok itu yang sampai duluan. Ya, nanti kan. Nah, itu buat ujian. Nah, nanti ketuanya masuk maju ke depan. Ambil 1. Berarti kelompok mana yang tampil duluan, kelompok itulah yang nomor 1 ya. Udah siap kan? Yang buku cantar berarti udah siap nih. Nanti kita sama-sama dari kelompok kedua. Ambil nomor undian. Kedua dari kelompok masing-masing ya. Nah, kelompok 3 juga. Undian ya. Nah, kalian buka nomor undiannya dapat berapa? Nomor berapa yang nomor 1? Kelompok 3 yang terakhir tadi siap buat kelompok itu yang rezeki ya. Nah, berarti kelompok 3 yang tampil duluan ke depan. Orang 2 orang. Ya, kita ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok kami untuk menyampaikan hasil kerja kami. Ya, silakan. Tingkat kalikan materiality, gen, jenis, ekosistem. Gen termasuk dalam gambar yang ada di E, B, C. Dan alasannya karena warna rambut pada binatang yang berbeda. Yang kedua yaitu jenis yang ada pada gambar A. Alasannya karena perbedaan yang ditemukan dalam satu kelompok. Yang ketiga ekosistem. Alasan yang terdapat pada gambar FGH. Alasannya karena pada gambar FGH merupakan hubungan timbal balik antara makhluk biotik dan abiotik, seperti halnya terumbaran berbeda. Kesimpulannya yaitu kalikan ramadhani yang terdapat di tiap wilayah berbeda-beda. Kalikan ramadhani sangat diperlukan untuk kelestarian hidup organisme dan berlangsungnya daur materi aliran energi. Yang termasuk ke dalam kalikan ramadhani ada 3, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Sudah? Bagaimana teman-teman? Ada tambahan dari teman-teman untuk kelompok 3? Nggak ada? Oh, berarti ibu kasih hadiahnya buat kelompok 3 aja ya? Karena kelompok lain nggak ada tambahan. Majulah. Nanti kan pas kelompok kalian yang maju, yang tambahannya kelompok 3. Nah, berarti orang ini dapat hadiahnya buat sendiri. Kalau memang ada tambahan, hadiahnya nanti buat kalian.
Ya, berarti nggak ada tambahan ya? Ada. Terima kasih untuk kelompok 3. Nah, ini hadiahnya berarti dapat 4 permen. Kis loh. Sekian dari kelompok kami. Kami pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang dapat. Nah, anak-anak ibu sekalian, waktu presentasinya suaranya dibesarkan sedikit ya. Nah, berarti yang dapat nomor 2 tadi? Nomor 2. Oh, pas sekali. Nomor 2 dapat 2 terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Langsung kita sambung dengan pembahasan yang pertama. Materi pembelajaran keanekaragaman hayati yang terdapat di tiap wilayah berbeda. Keanekaragaman hayati sangat diperlukan untuk pelestarian hidup, organisme dan berhasilnya dan materi, alien atau energi. Keanekaragaman hayati dan biodiversitas adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Berdasarkan pengertiannya, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman hayati gen, keanekaragaman hayati jenis, dan keanekaragaman hayati ekosistem. Sudah, pada persoalannya. Tingkatan keanekaragaman hayati 1 gen. Gen nomor gambar pada gen adalah B, C, dan E. Karena gambar B, C, dan E termasuk ke dalam tingkat keanekaragaman hayati gen. 2. Tingkat keanekaragaman hayati jenis yang tersebut pada gambar A dan D. Karena gambar A dan D termasuk ke dalam keanekaragaman hayati pada variasi spesies. 3. Ekosistem. Nomor gambar F, G, dan H. Karena gambar tersebut termasuk ke dalam keanekaragaman hayati pada ekosistem daratan maupun lautan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembelajaran keanekaragaman hayati ini ialah keanekaragaman hayati dapat dilihat dari wilayah berbeda. Keanekaragaman hayati ini sangat diperlukan untuk pelestarian hidup, organisme, dan berlangsungnya daur materi. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. 1. Gen dan dapat disebut dengan suatu jenis atau spesies makhluk hidup. 2. Jenis spesies atau komunitas kelompok yang hidup di suatu tempat. 3. Ekosistem, suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Teman-teman ada masukan untuk kelompok 2? Ada. Gimana kelompok 1 ada? Ada, Bu. Ada. Senang kelompok 1 ada. Gimana? Kenapa di setiap daerah itu keanekaragamannya itu berbeda-beda? Gimana? Tahu kelompok 2? Nggak tahu? Ya, kelompok berapa yang bisa? Kelompok 4? Ya, silakan kelompok 4. Karena kondisi geografisnya yang berbeda-beda. Iya. Kelompok 2? Betul nggak? Nggak tahu juga orang ini.
Iya, benar sekali. Dinda dapat hadiah plus ya. Pertama tadi dapat hadiah dari presentasi kawan, habis itu presentasi sendiri, habis itu dia dapat hadiah dari kesimpulan. Berarti Dinda tambah permennya 4 lagi. Ya, Dinda, berarti kan Dinda harus membagi keikhlasan Dinda, berbagi kepada teman-teman yang tidak mendapatkan permen. Itu ikhlasnya Dinda ya. Mau nggak Dinda? Mau. Nah, baik kali hati Dinda ya. Ya, silakan Dinda bagi permen buat kawan yang belum dapat permen tadi Dinda. Ya. Tadi. Berarti yang nggak dapat hari ini permen waktu presentasinya, untuk ke depan di saat ibu kasih tugas, semangat lagi baca kita ya. Semangat terus. Nah, kesimpulan materi kita hari ini adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotip tertentu dengan kesimpulan yang ditambahkan yang tidak Dinda lagi ya. Kesimpulan makhluk hidup tertentu. Keanekaragaman hayati berkembang dari keanekaragaman gen. Keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susun gen dalam suatu spesies. Keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Sampai di sini ada lagi pertanyaan? Ya. Alhamdulillah, berarti materi kita hari ini berjalan dengan lancar. Yang penting semangat ya. Ya, berarti selanjutnya ibu akan membagi soal evaluasi itu per individu per orang ya. Soalnya per orang. Ini kan soalnya mau dikerjakan di sini atau mau di rumah? Di rumah. Nggak capek ya? Iya. Kerjakan di rumah, nggak mau sekolah lagi ya? Iya. Nggak capek. Nah, itu sudah ada evaluasinya. Nah, berarti kalian mau kerjakan di rumah ya? Ya. Lihat dulu, ada pertanyaan, ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5.